as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. PSSI incar naturalisasi striker baru jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini dinilai sudah lebih baik daripada sebelumnya. Hal itu berkaca pada beberapa target yang berhasil dicapai seperti lolos ke Piala Asia 2023, semifinal Piala Asia U23, perbaikan ranking FIFA ke-134 dan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak beberapa waktu terakhir, Timnas Indonesia dilaporkan mengalami kesulitan dalam mencari penyerang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan tim. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemain keturunan Indonesia yang tersedia di posisi tersebut. Meski begitu, skuad Garuda bukan tanpa masalah. Lini serang Timnas Indonesia masih dianggap belum maksimal. Hal itu pun diakui oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seiring dengan itu, striker FC Twente Daan Rots muncul ke permukaan, menjadi salah satu nama yang dikabarkan bakal menjadi target utama Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat skuad Garuda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya meningkatkan performa tim nasional, PSSI mengincar naturalisasi striker baru untuk menambah daya gedor lini serang Indonesia. Naturalisasi bukanlah hal baru bagi PSSI. Sejak beberapa tahun terakhir, strategi ini telah digunakan untuk mengisi kekurangan di beberapa posisi kunci dalam timnas. Pemain naturalisasi seperti Jay Itzes dan Kelvin Verdong telah sukses membawa Timnas Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga ini. Dalam beberapa tahun terakhir, lini depan Timnas Indonesia seringkali menjadi sorotan. Meski memiliki beberapa striker lokal yang potensial, ketajaman di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Shin Tae-yong. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, misalnya, Indonesia hanya mampu mencetak 6 gol dari 8 pertandingan, sebuah angka yang menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan striker produktif. Banyak yang berharap kehadiran Daan Rots bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan tim nasional yang selama ini menjadi sorotan. Dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Daan Rots diharapkan bisa menambah daya gedor serangan Indonesia. Namun, kasus Daan Rots dianggap istimewa karena potensi yang dimilikinya untuk benar-benar mengubah dinamika permainan tim. Sumber dalam PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proses administrasi dan persetujuan dari pihak terkait sedang berjalan lancar. Kami optimis bahwa semua proses bisa diselesaikan tepat waktu. Daan Rots sendiri menunjukkan ketertarikan besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dan kami bekerja keras untuk merealisasikannya, katanya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Menurutnya, kehadiran Daan Rots bisa menambah variasi taktik dan strategi tim. Saya telah melihat rekaman pertandingan Daan Rots dan dia adalah pemain yang sangat berbakat. Kami membutuhkan pemain seperti dia untuk meningkatkan performa tim di kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong. Daan Rots sendiri, dalam beberapa wawancara dengan media Belanda, menyatakan ketertarikannya untuk bermain di level internasional bersama Indonesia. Ini adalah kesempatan yang menarik. Indonesia adalah negara yang memiliki passion besar terhadap sepak bola dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya berharap semua proses bisa berjalan lancar dan saya bisa segera bergabung dengan tim, ungkap Daan Rots. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, waktu menjadi faktor krusial. PSSI dan seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Daan Rots diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat, memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa rumor ini segera menjadi kenyataan.
Kehadiran Daan Rodz bisa menjadi titik balik bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dengan semangat dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi Daan Rodz. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sydney Van Hooijdonk jadi incaran PSSI untuk naturalisasi jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sedang mengincar pemain muda berbakat asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk, untuk dinaturalisasi menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Sydney Van Hooijdonk, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie, Heerenveen, telah menunjukkan performa impresif selama beberapa musim terakhir. Sebagai striker, ia memiliki insting mencetak gol yang tajam dan kemampuan teknis yang mumpuni. Van Hooijdonk juga merupakan putra dari mantan pemain internasional Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan pada masanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa keputusan untuk mengejar proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk didasarkan pada kebutuhan tim nasional akan penyerang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi signifikan. Kami melihat potensi besar dalam diri Sydney. Dengan kemampuannya, kami yakin dia bisa menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia, ujar Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk masih dalam tahap awal, dengan PSSI yang sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemain dan klubnya. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan sinyal positif terkait dukungan terhadap langkah ini. Jika semua proses berjalan lancar, Van Hooijdonk diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Meskipun proses naturalisasi seringkali memerlukan waktu dan birokrasi yang tidak sedikit, PSSI optimis bahwa dengan kerjasama yang baik antara semua pihak terkait, Sydney Van Hooijdonk bisa segera menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam strategi serangan tim nasional, yang selama ini masih mencari sosok penyerang andal. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini. Sydney adalah pemain muda dengan potensi luar biasa. Kami sangat membutuhkan pemain seperti dia untuk meningkatkan kualitas permainan tim, kata Shin Tae-yong. Pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, menilai bahwa langkah PSSI untuk menaturalisasi Sydney Van Hooijdonk merupakan keputusan strategis yang tepat. Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas Eropa untuk bisa bersaing di level internasional. Sydney Van Hooijdonk memiliki semua kriteria tersebut, ungkapnya. Kabar tentang potensi naturalisasi Sydney Van Hooijdonk juga disambut dengan antusias oleh para supporter tim nasional Indonesia. Banyak dari mereka yang berharap bahwa kehadiran Van Hooijdonk dapat membawa perubahan positif dan membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah PSSI untuk menaturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dengan talenta dan kemampuan yang dimiliki oleh Van Hooijdonk, diharapkan Indonesia dapat tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh rakyat Indonesia tentu menantikan kabar baik dari proses naturalisasi ini dan berharap bahwa Sydney Van Hooijdonk bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ian Maatsen bersedia dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia semakin giat memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain berbakat dari berbagai penjuru dunia.
Salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong adalah menaturalisasi pemain keturunan yang memiliki kemampuan mumpuni. Kali ini, perhatian tertuju pada Ian Maatsen, seorang pemain muda berbakat yang telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ian Maatsen adalah pemain muda berusia 22 tahun yang lahir di Vlaardingen, Belanda. Berposisi sebagai bek kiri, Maatsen memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan menyerang yang mumpuni. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord sebelum pindah ke Chelsea pada tahun 2018. Di Chelsea, Maatsen berkembang pesat dan mendapatkan banyak pengalaman bermain di level tertinggi. Maatsen juga pernah dipinjamkan ke beberapa klub, termasuk Charlton Athletic dan Coventry City, di mana ia menunjukkan performa yang impresif. Keahliannya dalam bertahan dan menyerang membuatnya menjadi salah satu bek kiri muda yang paling menjanjikan di Eropa. Ian Maatsen, yang memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya, telah menyatakan keinginannya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Maatsen mengatakan bahwa ia merasa terhormat bisa bermain untuk negara leluhurnya. Bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kebanggaan besar bagi saya dan keluarga. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan membantu tim mencapai prestasi tinggi, ujarnya. Keputusan Maatsen untuk dinaturalisasi disambut baik oleh PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Mereka melihat Maatsen sebagai tambahan yang sangat berharga untuk skuad Garuda. Ian adalah pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Kehadirannya akan memberikan dimensi baru dalam permainan kami, kata Shin Tae-yong. Proses naturalisasi Ian Maatsen sedang berjalan dan diharapkan dapat selesai sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala yang diperlukan untuk mempercepat proses ini. Kami sangat bersemangat untuk menyambut Ian Maatsen ke dalam keluarga besar timnas Indonesia. Proses administrasi sedang kami urus dengan sebaik-baiknya agar Ian bisa segera bergabung, ujar Erick Thohir. Selain Maatsen, PSSI juga sedang mempertimbangkan beberapa pemain keturunan lainnya untuk dinaturalisasi, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas skuad. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Oleh karena itu, kehadiran pemain berkualitas seperti Ian Maatsen diharapkan dapat memberikan dampak positif. Shin Tae-yong menekankan pentingnya persiapan matang dan mental yang kuat untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Kami harus bermain dengan disiplin dan strategi yang tepat. Kehadiran Ian Maatsen akan memberikan kami opsi tambahan di lini pertahanan, sekaligus memperkuat serangan dari sisi kiri, jelas Shin Tae-yong. Kabar tentang Ian Maatsen yang bersedia dinaturalisasi mendapatkan respon positif dari para pendukung sepak bola Indonesia. Media sosial dipenuhi dengan ucapan selamat datang dan harapan besar terhadap Maatsen. Banyak yang percaya bahwa dengan kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan yang berkualitas, timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Para pendukung juga berharap bahwa langkah naturalisasi ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun tim nasional yang kuat. Kita butuh pemain seperti Ian yang memiliki pengalaman internasional untuk membantu membimbing pemain muda kita, kata salah satu pendukung setia timnas Indonesia. Langkah PSSI dan Shin Tae-yong dalam memperkuat timnas Indonesia melalui naturalisasi pemain keturunan adalah bukti nyata dari komitmen mereka untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ian Maatsen, dengan segala kemampuannya, diharapkan menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata tertuju pada Ian Maatsen dan bagaimana ia akan memberikan kontribusi bagi skuad Garuda. Semoga harapan besar ini bisa terwujud dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Kelvin Verdong berkode siap bermain satu tim dengan Ula Romeni menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia kini sedang bergejolak dengan kabar tentang Kelvin Verdong memberikan sinyal kemungkinan naturalisasi pemain berbakat asal Belanda, Ula Romeni. Pemain ini disebut-sebut akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, gelandang serang yang sudah berhasil dinaturalisasi, memberikan sinyal siap bermain satu tim dengan Ula Romeni, penyerang yang terkenal haus gol. Kelvin Verdong, yang dikenal dengan visi permainan dan kemampuannya mengatur serangan dari lini tengah, menyatakan bahwa kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru dalam permainan tim. Jika Ula Romeni dinaturalisasi, saya yakin timnas Indonesia akan lebih sempurna. Ula adalah penyerang yang sangat tajam dan memiliki insting mencetak gol yang luar biasa. Kami bisa menjadi duet yang hebat di lini depan, ungkap Verdong dalam sebuah wawancara eksklusif. Sebagai gelandang serang, Verdong telah menunjukkan kualitasnya dalam mengatur permainan dan memberikan umpan-umpan matang kepada rekan setimnya. Dengan kehadiran Ula Romeni di lini depan, Verdong percaya bahwa kombinasi mereka akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Jika saya bisa bekerja sama dengan Ula, saya yakin kami bisa menciptakan banyak peluang dan mencetak banyak gol untuk timnas Indonesia, tambah Verdong. Ula Romeni, yang kini bermain di posisi penyerang di Liga Belanda, juga menunjukkan performa impresif dengan mencetak banyak gol. Kehebatannya dalam mengelabui bek lawan dan mencetak gol dari berbagai posisi menjadikannya sebagai salah satu penyerang muda yang paling menjanjikan. Saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia jika diberi kesempatan. Bermain bersama Kelvin Verdong akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kami bisa saling mendukung dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, kata Romeni. PSSI sendiri telah menyatakan minatnya untuk menaturalisasi kedua pemain ini sebagai bagian dari strategi memperkuat skuad timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa proses naturalisasi Ula Romeni sedang dalam tahap pembicaraan intensif. Kami melihat potensi besar dari Ula Romeni. Romeni dikatakan bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan timnas Indonesia. Kami berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai dan Ula Romeni bisa segera bergabung dengan tim dalam waktu dekat, ujar Thohir. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan suntikan energi baru dan meningkatkan performa tim dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Romeni diharapkan bisa membawa kualitas permainan yang lebih tinggi dan memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Tidak hanya Ula Romeni, PSSI juga sedang menjajaki kemungkinan menaturalisasi pemain-pemain berbakat lainnya dari berbagai liga top dunia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kami ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki skuad yang kuat dan kompetitif. Dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri, kami berharap bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih baik di berbagai turnamen internasional, lanjut Thohir. Para penggemar sepak bola Indonesia pun menyambut positif kabar ini. Mereka berharap proses naturalisasi Ula Romeni bisa segera terrealisasi agar timnas Indonesia bisa tampil lebih garang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami sangat antusias dengan kemungkinan ini. Ula Romeni adalah pemain hebat dan kami yakin mereka bisa membawa timnas Indonesia meraih banyak kemenangan, ujar salah satu pendukung timnas Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari PSSI, pemain, maupun para penggemar, harapan besar kini bertumpu pada terwujudnya impian membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kombinasi Kelvin Verdong dan Ula Romeni diharapkan bisa menjadi formula sukses yang membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola internasional. Daan Rots jadi incaran, PSSI tambah naturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI terus berupaya memperkuat tim nasional Indonesia dengan menambah pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang kini menjadi incaran adalah Daan Rots, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, liga teratas di Belanda. Kehadiran Rots diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Daan Rots lahir di Groenlo, Belanda, pada 25 Juli 2001. Pemain berusia 22 tahun ini memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente dan dengan cepat menunjukkan bakat luar biasa sebagai penyerang. Dengan tinggi 1,82 meter, Rots dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribbling, dan insting mencetak gol yang tajam. Sejak debutnya di tim utama FC Twente pada tahun 2020, Rots telah menjadi salah satu pemain kunci dengan performa konsisten di lini depan. Kemampuan menyerang yang mumpuni, Daan Rots memiliki kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang yang impresif. Keterampilannya dalam mengambil posisi dan penyelesaian akhir dianggap bisa menambah opsi serangan bagi timnas Indonesia. Pengalaman di Liga Eropa, Daan Rots bermain di Eredivisie, salah satu liga kompetitif di Eropa, memberikan Rots pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman ini bisa dibawa ke timnas Indonesia dan membantu pemain lokal memahami standar permainan di level internasional. Potensi jangka panjang, Rots dengan usianya yang masih muda, Rots memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Investasi pada pemain muda seperti Rots diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Daan Rots memerlukan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara PSSI, pihak klub, dan pemain sendiri. PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan legal terpenuhi sesuai dengan regulasi FIFA dan pemerintah Indonesia. Selain itu, adaptasi budaya dan lingkungan juga menjadi pertimbangan penting bagi Rots sebelum memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI telah memulai pembicaraan awal dengan Daan Rots dan perwakilannya. Berdasarkan informasi yang diterima, Rots menunjukkan minat untuk bermain di timnas Indonesia. Namun, proses ini masih dalam tahap negosiasi dan akan memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan final. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, kehadiran Daan Rots diprediksi akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Selain meningkatkan kualitas serangan, Rots juga diharapkan bisa menjadi teladan bagi pemain muda Indonesia, menginspirasi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa seperti Rots diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam taktik dan strategi permainan timnas Indonesia. Dengan Rots di lini depan, pelatih Shin Tae-yong akan memiliki lebih banyak opsi untuk merancang formasi dan pola serangan yang lebih variatif dan efektif. Rencana naturalisasi Daan Rots mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan para penggemar sepak bola tanah air. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Daan Rots memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi tim. Daan Rots adalah pemain muda yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Kami yakin dia bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia dan membantu kami mencapai target di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, para penggemar sepak bola Indonesia juga menyambut baik rencana ini. Mereka berharap kehadiran Rots bisa membawa perubahan positif dan membantu timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Proses naturalisasi Daan Rots masih dalam tahap awal, namun harapan besar sudah mulai muncul dari berbagai kalangan. PSSI terus berupaya untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan agar Rots bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jika berhasil, kehadiran Daan Rots diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan dalam proses ini. Kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Daan Rots adalah langkah strategis untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil gemilang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mewujudkan impian seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat merah putih berlaga di panggung sepak bola dunia. Why you
try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to